Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Ramadan, NIM 2019 008 266 dari kelas A7 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen informasi yang bertemakan tentang mengelola sistem global. Sistem informasi internasional. Telah muncul sistem ekonomi global dan tatanan dunia global yang didorong oleh jaringan maju dan sistem informasi. Tatanan dunia baru ini menyapu banyak perusahaan nasional, industri nasional, dan ekonomi nasional yang dikendalikan oleh politisi dalam negeri. Banyak perusahaan lokal akan digantikan oleh perusahaan jaringan bergerak cepat yang melampaui batas-batas nasional. Pertumbuhan perdagangan internasional telah secara radikal mengubah ekonomi domestik di seluruh dunia. Selanjutnya, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Penggerak bisnis atau bisa disebut business driver adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhinya arah gerak perusahaan. Dimensi-dimensi utama dari pengembangan arsitektur bersistem informasi internasional adalah lingkungan global, strategi global perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis dan manajemen, dan platform teknologi. Ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi. Tantangan bisnis. Perbedaan antar budaya menghasilkan perbedaan dalam harapan sosial, politik, dan akhirnya aturan hukum. Perbedaan budaya dan politik sangat mempengaruhi proses bisnis dan aplikasi teknologi informasi. Sejumlah rintangan khusus muncul dan perbedaan budaya secara umum, mulai dari kendala jaringan telepon hingga kekurangan konsultan terampil. Undang-undang dan tradisi nasional telah menciptakan praktik akuntansi yang berbeda-beda di berbagai negara, yang berdampak pada bagaimana keuntungan dan kerugian dianalisis. Bahasa tetap menjadi penghalang yang signifikan. Perangkat lunak mungkin harus dibangun dengan antarmuka bahasa lokal sebelum sistem informasi baru dapat berhasil diterapkan. Fluktuasi mata uang dapat memainkan malapetaka dengan model dan proyeksi perencanaan. Faktor penghambat ini harus dipertimbangkan saat Anda merancang dan membangun sistem internasional untuk bisnis Anda. Tantangan dan rintangan sistem bisnis global dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, umum. Umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, partikularisme budaya, yang berupa regionalisme, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Yang kedua, ada ekspektasi sosial, yang berupa ekspektasi merek dan jam kerja. Yang ketiga, ada undang-undang politik, yang berupa peraturan mengenai data lintas batas dan privasi, serta peraturan komersial. Selanjutnya, bagian khusus dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada standar, yaitu pertukaran data elektronik, email, standar telekomunikasi yang berbeda. Yang kedua ada reliabilitas, yaitu jaringan telepon tidak semuanya dapat diandalkan. Yang ketiga ada kecepatan transfer data, banyak yang lebih lambat dari Amerika Serikat. Yang keempat personel, yaitu langkahnya konsultan yang memiliki keahlian. Sistem bisnis global dibagi menjadi dua hal tersebut, dan aliran data lintas batas didefinisikan sebagai perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun. Isu teknologi dan peluang untuk rantai nilai global. Begitu perusahaan mendefinisikan model bisnis dan strategi sistem global, mereka harus memiliki standar perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan beserta aplikasi sistem utama untuk mendukung proses bisnis global. Yang pertama ada membuat platform dan sistem integrasi. Pengembangan arsitektur sistem informasi transisional berdasarkan konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem inti baru sesuai dengan rangkaian aplikasi yang ada yang dikembangkan di seluruh dunia oleh berbagai divisi, orang yang berbeda, dan berbagai jenis perangkat keras komputasi.
Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terpadu untuk mendukung proses bisnis digital yang mencakup batas-batas nasional. Beberapa otoritas pusat di perusahaan harus menetapkan standar data serta standar teknis lainnya yang harus dipatuhi oleh situs. Berikutnya ada konektivitas. Konektivitas adalah kemampuan untuk menghubungkan bersama-sama sistem dan orang-orang dari sebuah perusahaan global ke dalam satu jaringan terpadu seperti sistem telepon, namun mampu melakukan transmisi suara, data, dan gambar. Internet telah menyediakan landasan yang sangat kuat untuk menyediakan konektivitas di antara unit perusahaan global yang terdispersi. Namun, internet publik tidak menjamin tingkat layanan. Beberapa perusahaan global mempercayai keamanan internet dan umumnya menggunakan jaringan pribadi untuk mengomunikasikan data sensitif dan jaringan virtual private internet atau VPN untuk komunikasi yang memerlukan keamanan lebih sedikit. Sementara, jaringan pribadi menjamin tingkat layanan dan keamanan yang lebih baik daripada internet. Internet adalah fondasi utama bagi jaringan perusahaan global bila tingkat keamanan dan layanan yang rendah dapat diterima. Sementara, jaringan pribadi menjamin tingkat layanan dan keamanan yang lebih baik daripada internet. Internet adalah fondasi utama bagi jaringan perusahaan global bila tingkat keamanan dan layanan yang rendah dapat diterima. Perusahaan dapat menciptakan internet global untuk komunikasi internal atau ekstranet untuk bertukar informasi lebih cepat dengan mitra bisnis dalam rantai pasokan mereka. Berikutnya lokalisasi perangkat lunak. Pengembangan sistem inti menimbulkan tantangan tersendiri bagi perangkat lunak aplikasi. Antarmuka ini bisa mahal dan berantakan untuk dibangun. Jika perangkat lunak baru harus dibuat, tantangan lain adalah membangun perangkat lunak yang dapat digunakan secara realis oleh beberapa unit bisnis dari berbagai negara. Mengingat unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis dan definisi data mereka yang unik. Seluruh proses konversi perangkat lunak untuk beroperasi dalam bahasa kedua disebut pelokalan perangkat lunak. Selain mengintegrasikan yang baru dengan sistem lama, ada masalah desain dan fungsionalitas antarmuka manusia. Banyak sistem internasional berfokus pada sistem pelaporan transaksi dan manajemen dasar. Semakin banyak perusahaan beralih ke manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan untuk membaku proses bisnis mereka secara global dan menciptakan rantai pasokan global yang terkoordinasi. Namun, sistem lintas fungsional ini tidak selalu kompatibel dengan perbedaan bahasa, warisan budaya, dan proses bisnis di negara lain. Sistem Electronic Data Interchange atau disingkat EDI dan sistem manajemen rantai pasokan banyak digunakan oleh perusahaan, manufaktur, dan distribusi untuk terhubung ke pemasok secara global. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.